وقالوا ما لنا لا نرى رجال. Ayat 62 Ustaz. Ayat Betul. 62 surat Shad. Ayat 62. Sudah betul. Iya, surat. Iya, wa qalu malana, lanjut. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سهريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين Sadaqallah. Monggo Pak Bapak Mujo. Mute ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asror. Di sini humnya dipanjangin Pak. Guna seperti kunna itu kan panjang. Hum juga gitu. Kunna na'udduhum. Kunna na'udduhum minal asror attaqadnahum sihriyan amza Tasbihnya Pak. Syihriyan. Monggo. sihriyan amza anhumul abasor inna dzalika lahaqqun Hati-hati Bapak. Jangan berhenti di K-nya ataupun terlambat. inna dzalika lahaqqun takhasumu Nah, ahlinnar. nampak kurang smooth. Tapi Bapak perhatikan tadi waktu innada itu Bapak cepat. Ya seperti itu juga satu karena satu ini. Sumu pada satu sumu agak berhenti sedikit. Bapak udah bagus sebetulnya ini peningkatan aja. Monggo. Inna dzalika lahaqqun takhafumu ahlinnar. Qul Masih Pak. in Sumu ahlin nar. takhasumu ahlinnar. Bapak jangan di ininya lagunya jangan sumu, jangan Pak, langsung aja muah gitu. Oh ya. Takhasumu ahlinnar. Nah, lanjut. Kul innama ana mundiru wa ma min ilahin illallah. Tekan lagi Ilah Pak. Illallah, monggo. ilahin illallahul wahidul qahar. Kohar, kurang Pak tekannya. Oh ya. Wahid Al-wahidul al kohar. al wahidul qahar. Oke. Rabbus samawati wal ardi wa ma Nah, itu Bapak bainahumal. terputus-putus tuh. Oh iya. Sama misalkan wati. Jadi kalau terputus gitu, ada tiwa langsung ataupun diwa wal ardiwa langsung gitu aja. Jangan Rob, lagi terhenti ataupun napas. Rabbus Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Oke. Kul huwa na, kul huwa na, kul huwa nabaun adim. Nah, itu kerasa nggak Bapak? Waktu wa kenakannya udah bagus. Karena wana jadi gitu ya. Nah, seperti itu Pak. Lanjut. Antum. Suaranya hilang ya. Suaranya hilang, nggih. Udah habis jangan-jangan. Subhanallah. Sinyal itu kelihatannya. Sinyalnya, nggih. Iya, itu enggak, bibirnya enggak bergerak itu. Biru ada gerak. Iya, memang agak karena jauh di apa Moja. Di Moja apa di mana Pak? Moja ya. Moja pakai ba ya. Moja. Bawa angin ketinggian. Ya kalau gitu nanti kita ulangi dari ayat yang belum. Sekarang lanjut Pak Pri. Pak Pri udah ya? Belum, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asrar attakhadnahum sihariyan am zaqat anhumul absar. Lari lagi Pak, si khiriannya kok kurang teken. Attakhadnahum, monggo. Attakhadnahum sihariyan am zaqat Jangan terlalu panjang Pak, diannya Pak. Sikhriyan itu izhar. Yan sikhriyan amzagot. attakhadnahum sihriyan am zaqat Kurang tasdidnya. attakhadnahum sihriyan am zaqat anhumul absar. Inna dzalika lahaqqun takhasumu 'alin nar. Qul innama mudhiru wa ma min ilahin illa Allahul wahidul qahhar. Rabbus samawati Lagi Pak, tasdidnya Pak. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma azizul ghaffar. Huwa naba'un adzim antum anhu mu'ridun. Lambat nyambung hunya. Antum anhu mu'ridun. Coba annya ditambahin Pak, panjangnya, ikhfanya. Antum anhu mu'ridun. Lanjut. Maka naliya min ilmin bil mala'il a'la idza yahtasimu iyuha ilayya illa annama ana nadhirum idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basaram min tin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam. Nggak kelihatan. Oh, alhamdulillah. Amin udah masuk ya. Oke, Pak Widodo dulu Pak. Pak Wid. Habis itu Pak Broto. Pak Wid dulu. Masih mute. Stand. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asrar. Ini Pak, panjangin Pak. Na'udduhum minal asrar. Ittakhadnahum attakhadnahum sihriyan hamzah. Jangan kepanjangan nih. Sihriyan hamzah. Ini Pak, tasdidnya kurang. Jenengan panjangnya seperti panjang jadinya. Harusnya tasdidnya kedengaran. Sihriyan hamzah. Kurang. Tenaganya kurang. Ya? Sihriyan. Bukan panjang Pak. Nuwun sewu. Ini kan tidak panjang, cuma tasdid. Kan tasdid 2 huruf ya-nya. Yang satu sukun, yang satu a. Sihriyan. Ya, itu dia. Sihriyan amzagot anhumul absar. Inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlin nar.
Qul innama ana mundiru Makanya wa Pak ma Yon sama dengan in, Pak. In nama siapa tuh? 3 aja kita ambil. Qul innama ana mundiru wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Qul huwa nabaun adzim. Antum anhu mu'ridun. Maka liya min ilmin bil mala'il a'la id yahtasimun. Iyuha ilayya illa annama ana nadhirun. Sama la-nya itu dengan an, kalau la-nya 3, an-nya juga 3. Illa annama ana nadhirum mubin. Sadaqallah. Oke, Kurang Pak Broto, Pak Broto. Kurang 1. Hah? Kurang Kurang 1. Udah. Kurang 1 ya? Monggo idkola. Id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basaram min tin. Coba Pak, kho-nya diperbaiki Pak, kho-nya. Ini kho-nya. Oh, ha. Ya, nah ada. Inni khaliqum Kurang. basaram. Ha. Lagi, kerasin lagi. Ha. Kho, Oh. coba berdahak. Kho, Ha. khohi, khubah, coba. Huba. Belum kedengar, belum ini. Oh. Kadarnya masih lemah Pak. Huba. Bah, Bak. seperti orang mendahak itu Pak Nun. Hubak. Nah, itu tuh muncul. Jadi situ. Hubak. Nah, coba di ini kho, monggo. Inni khaliqum basaram min tin. Basaram min tin. Basaram min tin. Nah, ini Bapak dilatih lagi Pak, belum muncul kadarnya masih lemah. Udah ada. Khohi khubah. Khohi khubah. Hubak. Belum masih udah ada kadarnya tapi masih lemah. Belum ini ya. Belum. Ya. Belum quorum. Ya. Alhamdulillah. Pak Broto. Ngorok. Pak Broto. Pak, masih mute Pak. Silent suaranya. Bapak belum suaranya belum modulasi. Dereng Pak. Dereng muni. Subhanallah. Masih mute. Nah, berarti tangan udah bergerak peluangnya. Oke. Belum Pak, belum. Tandanya masih Pak. Dereng. Masih, belum Bapak. Jangan dulu mulai. Tutul. Pertama tutul Kiri keluar, nanti bawah. tanda mic-nya. Tutul itu Kiri di bawah bawah. kiri Pak. Tutul sekali, keluar itu nanti mic. Mikrofon. Keluar mikrofon, terus ditutul lagi. Wah, hilang. Nah, ya udah Pak Bambang.
A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asrar. Attakhadnahum sikhriyan am jaqad anhumul absar. Sekali lagi Pak, ulangi dari Sikhriyan. Coba. Sikhriyan am jaqad anhumul absar. Lanjut. Inna dzalika lahaqqun maqasumu ahlin Takho, nar. takho, sumu. Inna dzalika lahaqqun Nah, lambat nyambung ini K-nya. Inna K-nya. dzalika lahaqqun taqasumu ahlin nar. Bapak sumu, jadi kepanjangan tuh Pak. Lambat nyambung. Inna dzalika lahaqqun taqasumu ahlin nar. Qul innama ana mundir. Nah, lagunya dirubah Pak. Qul innama ana mundziru. Qul innama ana mundiru. Nanya pendek Pak. Anamu itu anak aku Qul manusia. innama ana mundiru. Wa ma min ilahin illa Allahul wahidul qahhar. Jadi, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Qul huwa naba'un lambat azim. nyambung. Buahnya. Qul huwa naba'un azim. Antum anhu mu'ridun. Lagi Pak, sekali lagi. Antum anhu mu'ridun. Lanjut. Maka nalia min ilmin bil mala'il a'la. Buahnya pendek. Bil mala'il a'la. Bil mala'il a'la id yahtasimun. Iyuha ilayya illa annama ana nadhirum mubin. Rumnya Pak, kurang panjang. Ana nadhirum mubin. Ana Monggo. nadhirum mubin. Qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basaram. Ya, Sama Pak, ulangi kho-nya Pak. Coba diperbaiki sama-sama nih. Coba. Inni khaliqum. Coba. inni khaliqum basaram min tin. Inni khaliqum. Ya. Lagi Pak. Inni khaliqum. Inni khaliqum basaram min tin. Ya, Bapak kurang kuat sih. Udah ada sih sadarnya. Cuma kurang kuat aja ini. Khoki. Siapa yang belum nih Pak Amin? Monggo Bapak. Mute. Silent masih Pak. Pak Broto Nun Sewu itu masih silent Bapak. Ya, dari Pak Amin, monggo Pak Amin dulu. Minasyaitonirrajim. Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal ashrar. Attakhadnahum Bapak, sikhriyan. jangan kol-kolah Pak.
Jangan dipantulkan. Zal. Attakhadh. Hati-hati. Terus coba. Ya. Attakhadnahum sikhriyan am zaghat anhumul absar. Inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlin nar. Qul innama ana munzirun wa ma min Kenapa dia ilahin. mundirun? Mundir. Kalau Reren mundir. Qul innama ana munzir wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Qul huwa naba'un 'adzim antum anhu mu'ridun. Ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la idh yakhtasimun. In yuha ilayya illa annama ana nadhirum mubin. Idh qala Hati-hati rabbuka Pak. lil Mantul. Mantul. idh qala rabbuka Masih. lil idh Nah, qala rabb masih Pak. Gini. Langsung aja. Ilko. Langsung coba. idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min tin. Oke. Pak Broto bagus sudah Pak. Monggo. Suaranya udah itu tuh. Bisa modul. Masuk ya. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, ulangi lagi Pak, tasdidnya. Bismillah, monggo. Ada 2 huruf itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ma lana rijalan kunna ma'utuhum mina asror. Atakhitanahum ahliyan. Halo. Atakhotna. Attakhotnahum sihriyan amzakna. Amzagot. Amyanggot. Zaza. Amzagot. Amyakhat anhumul absor. Inna dzalika bihaqqun Lahakun. takhasumu ahlin nar. Qul innama ana munziru wa ma min ilahin illallah wahidul Al-wahidul. illallahul wahidul qahar. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahumal azizul ghaffar. Qul huwa naba'un azim antum anhu mu'ridun. Makana liya min ilmin bil mala'il ala yahtasimun. 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 Oh ya, yahtasimun. Monggo. Yahtasimun. Yuha ilayya Yunya 2 Pak, panjang.
Yu-nya panjang 2. Ila annama ana nakirum mubin. Iskola rabbuka lil malaikati inni khalikum basarom mintin. Sadaqallahul Khalikum. adzim. Coba Pak, kumnya panjang. Khalikum basarom Gini, mintin. Bapak ini perhatikan, ada tanwin ketemu ba, itu iklab. Inni khalikum, panjangnya 3. Bunyi Ya, ke ba, bunyinya langsung. saya ulang ya. G. Inni khalikum basarom mintin. Ya, kurang panjang. Inni khalikum. Inni khalikum basarom mintin. Ya, monggo. Iya, ya, diperbaiki aja nanti Pak. Alhamdulillah, ini artinya, dan orang-orang yang durhaka berkata, mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia? Kami anggap sebagai orang-orang yang jahat atau hina. Jadi, dahulu kami menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena penglihatan kami yang tidak melihat mereka? Sungguh yang demikian benar-benar terjadi, yaitu pertengkaran di antara penghuni neraka. Katakanlah, Muhammad Rasulullah, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, yang Maha Esa, Maha Perkasa, yaitu Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa, Maha Pengampun. Katakanlah, itu Al-Quran adalah berita besar yang kamu berpaling daripadanya. Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la atau malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan, kecuali yang diwahyukan kepadaku bahwa aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maha benar Allah. Monggo Ustadz, tafadhol untuk diberikan saran. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para bapak dan ibu semuanya yang saya muliakan, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepadanya atas segala karunia-Nya, atas segala nikmat-Nya. Pagi ini kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat majelis zikir, nikmat taman surga. Majelis yang Allah sanjung dan Allah banggakan di hadapan para malaikatnya. Semoga ini akan semakin menambah kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Pri, tolong mute semuanya Pak. Oh ya, sebentar. Ayat-ayat yang baru saja kita baca Mana ini? informasikan kepada kita tentang kehidupan di akhirat.
khususnya kehidupan yang dialami oleh orang-orang kafir, yaitu ketika mereka telah masuk ke dalam neraka. Jadi hampir-hampir setiap ayat itu ada bicara tentang hari akhir. Setiap alam itu ada bicara tentang hari akhir. Karena itulah kehidupan kita yang selamanya. Supaya kita tidak lupa, apalagi lalai. Bahwa para penghuni neraka itu mereka saling bertengkar satu sama lain. Dan juga mereka saling menyesali tentang keadaan mereka disebabkan karena perbuatan-perbuatan yang mereka dulu lakukan ketika masih hidup di dunia. Di antara penyesalan ya dan sekaligus pertengkaran di kalangan ahli neraka, sebagiannya kemarin sudah kita baca, dan ini lanjutannya. Waqalu, mereka berkata, fi'il madhi, fa'ilnya jamak, ya. Mereka. Waqalu, dan mereka orang-orang kafir itu berkata, dan mereka berada di neraka. Berkata apa? Berkata, malana la nara, dan seterusnya sampai akhir ayat 63. Malana, mengapa kami? Ya. Kalau dalam bahasa sehari-hari, dimana? Ini apa lana bagi kami? Maksudnya mengapa kami? La nara rijalan, tidak melihat orang-orang kunna na'udduhum, yang dulu kita anggap mereka, golongkan mereka minal asyara, termasuk orang-orang yang jahat. Ya. Orang-orang yang buruk, orang-orang yang rendah, yaitu yang dimaksudkan orang-orang beriman. Jadi mereka mengatakan, mengapa kita tidak melihat, maksudnya tidak melihat di neraka, ya, di mana kita disiksa ini, mengapa kita tidak melihat orang-orang yang dulu di dunia kita anggap mereka itu orang-orang jahat, orang-orang yang buruk, orang-orang yang pandil, dan seterusnya. Jadi orang-orang beriman itu disebut al-ashrar oleh mereka dulu di dunia. Orang-orang buruk, orang-orang jahat, teroris, atau lapel-lapel lainnya. Nah, orang-orang yang dulu kita anggap sebagai orang-orang jahat itu, kok kita nggak lihat ya di neraka. Iya. Nah, kemudian, kenapa kita nggak melihat mereka? Kita nggak mendapati mereka di sini. Tidak disiksa bersama dengan kita. Kemudian mereka bertanya sendiri, attakhadnahum sikhriyan, apakah attakhadnahum, kami atau kita dulu menjadikan mereka sebagai bahan olok-olok? Apakah karena dulu kita menjadikan mereka sebagai bahan olok-olok, kita cibir mereka, kita rendahkan mereka, ya, kita remehkan mereka? Apakah karena kita mengolok-olok mereka dulu ketika di dunia sehingga mereka nggak masuk di sini, padahal mereka benar, tapi kita olok-olok maka mereka tidak masuk neraka? Apakah karena itu ternyata mereka yang benar tapi kita olok-olok mereka? Atau
Mereka masuk neraka, cuman kita nggak lihat. Amzabat untuk berpaling, ya, anhum dari mereka, al-absar penglihatan. Maksudnya penglihatan kita tidak melihat mereka. Ya. Jadi apakah ya kita nggak melihat mereka di neraka bareng-bareng kita ini karena dulu di dunia kita menjadikan mereka sebagai bahan olok-olok, padahal mereka benar, ya, mereka yang berada di jalan kebenaran. Karena mereka berada di jalan kebenaran, walaupun kita olok-olok, maka mereka selamat tetap, sehingga tidak bersama kita. Apakah karena itu? Atau mereka sebenarnya masuk neraka bareng-bareng juga, cuman kita nggak lihat. Perbincangan ini setelah sebelumnya satu sama lain pada ayat-ayat yang kita baca, bahwa mereka saling menyalahkan. Ya. Bahkan para pengikut meminta kepada Allah supaya orang-orang yang menjadi sebab mereka tersesat itu, ya, adalah para pemimpinnya. Maka tolong orang-orang yang menyesatkan kami sehingga kami nyampe dalam neraka ini, tolong kasih siksa yang berlipat ganda. Kemudian perbincangan yang terus. Setelah menjelaskan tentang bagaimana perselisihan para penghuni neraka itu, Allah kemudian jelaskan kepada orang-orang yang diajak bicara oleh Al-Quran ini, dijelaskan, inna hadza lahaqqun, sesungguhnya ini adalah lahaqqun, sungguh kebenaran. Sesungguhnya ini adalah benar-benar terjadi, hak, pasti terjadi. Yaitu tafasumu ahlin nar, pertikaian atau pertengkaran, permusuhan di antara para penghuni neraka. Jadi pelajaran dari sini, orang-orang yang bersekongkol bersama-sama, saling bahu-membahu di dalam kesesatan, saling bahu-membahu dalam kemaksiatan, dalam kezaliman, mereka nanti di akhirat satu sama lain saling bermusuhan. Berbeda dengan orang-orang yang saling tolong-menolong dalam kebaikan, dalam ketaatan, di akhirat saling memberi syafaat. Di akhirat nanti saling memberi syafaat. Kemudian ayat berikutnya, Qul innama ana mundirun. Katakan Muhammad, innama ana, sesungguhnya saya hanyalah mundirun, orang yang memberi peringatan. Memberi peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman bahwa akibatnya nanti adalah mereka mendapatkan siksa. Jadi mundir, memberi peringatan itu bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang menentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kepada orang-orang yang taat, kepada orang-orang yang beriman, itu mubasyir, saya memberi kabar gembira. Di sini disebutkan, katakanlah Muhammad, sesungguhnya saya tidak lain adalah sebagai pemberi peringatan. Ini memberi pelajaran bahwa rangkaian kalimat, rangkaian pembicaraan itu sesuai dengan konteksnya. Karena yang dihadapi adalah orang-orang kafir, maka yang dikedepankan di sini adalah mundirun, memberi peringatan. Karena kalian tidak mau beriman, ana mundirun, saya memberi peringatan bahwa orang yang tidak beriman itu akibatnya bla bla bla. Murka Allah, siksa Allah, api neraka. Itu namanya mundir. Karena yang dihadapi oleh Nabi
di sini adalah orang-orang yang belum beriman, orang-orang musyrik. Makanya dilanjutkan, wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Wa ma, dan tidak ada min ilahin Tuhan. Min di sini penegas. Jadi tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Jadi sama dengan la ilaha illallah. Tapi dengan redaksi yang berbeda. Jadi tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Walaupun banyak yang dipertuhankan orang, tapi itu semuanya batin. Sedangkan yang hak, la ilaha atau ma min ilahin, tidak ada Tuhan, maksudnya yang hak illallah selain Allah. Allah itu al-wahidul qahar, yang maha esa, al-qahar yang maha menang. Tidak ada yang mengalahkan Allah. Tidak ada yang mengalahkan Allah. Dan berapa banyak orang yang angkara murka hidupnya di dunia, menyombongkan kekuatannya, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Pagi ini tadi saya baca seorang jurnalis senior dari Al Jazeera, dia menulis bahwa siapa yang mengikuti ya kejadian 7 Oktober tentunya di Palestina, ya 7 Oktober dan perkembangannya sampai sekarang, ya maka ini secara sunnatullah seolah-olah Allah menghendaki bahwa penduduk Palestina, khususnya penduduk Gaza, seolah-olah di sini dikehendaki oleh Allah untuk membebaskan kemanusiaan dari belenggu Zionisme. Karena banyak umat manusia, banyak negara-negara yang mulai tersadar tentang kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari pengaruh dari Zionisme ini. Dan peristiwa-peristiwa yang terjadi sejak 7 Oktober sampai sekarang itu semakin akan membebaskan umat manusia, membebaskan kemanusiaan dari belenggu-belenggu Zionisme. Jadi Allah itu Al-Azizul Ghaffar, Al-Wahidul Qahhar, yang Maha Esa, Al-Qahhar, yang Maha Menang. Ya. Makanya la ilaha illallah. Yang Al-Qahhar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu Rabbus samawati wal ardh, Tuhan pemilik, pencipta, pengatur, ya, penjamin semesta alam ini, langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan yang ada di antara keduanya. Al-Azizu, yang maha perkasa, Al-Ghaffar, yang maha pengampun. Ya. Maha perkasa itu sifat kesempurnaan Allah. Maha pengampun juga sifat kesempurnaan Allah. Tapi kalau keduanya bertemu, menunjukkan sempurnanya sifat keperkasaan Allah, menunjukkan sempurnanya sifat pengampunnya Allah. Jadi Al-Aziz itu sendiri adalah menunjukkan kesempurnaan Allah. Al-Ghaffar juga menunjukkan kesempurnaannya. Berkumpulnya Al-Aziz dan Al-Ghaffar, kedua-duanya itu menjadi sifat Allah dan nama Allah, semakin menunjukkan tentang kesempurnaan dari masing-masing nama dan sifat yang terkandung di dalam. Kalau manusia umumnya, kalau dominan sifat pemaafnya, dia nggak kuat. Ya. Kalau dia kuat, ya, Al-Aziz perkasa gitu, biasanya rendah sifat pengampunnya, pemaafnya. Karena terbawa oleh keperkasaannya, kesombongan. Sedangkan Allah dua-duanya
Allah yang maha pengampun, Allah juga maha perkasa. Kedua-duanya sempurna. Jadi Rabbus samawati wal ardh. Dari sini kita kalau berbicara tentang tawakal seseorang, tawakal kita itu sangat tergantung seberapa tingkat keyakinan kita atau tingkat keyakinan seseorang tentang rububiyatullah, ya, atau konsekuensi dari rububiyatullah. Allah sebagai Rabb, ini disebutkan Rabb, ya. Bahwa Allah itu yang menciptakan semesta alam ini, langit, bumi, dan antara kedua. Bahwa Allah itu yang mengatur dengan sunnatullah, dengan hukum alamnya, sehingga berjalan dengan baik. Bahwa Allah itu yang menjamin kehidupan, maka sarana-sarannya disiapkan oleh Allah. Di matahari pagi ini, yang menjadi sumber energi, disiapkan oleh Allah dengan cukup. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga yang mengatur mekanisme bekerjanya tubuh kita, bekerjanya ruh kita. Semuanya ada dalam kendali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan Allah. La haula, tidak ada kemampuan untuk beralih dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Wala quwwata, tidak ada kekuatan untuk melakukan itu kecuali billah, dengan Allah. Ya. Semakin orang memahami tentang konsekuensi dari Allah sebagai Rabb samawati wal ardh, maka semakin kuat tawakalnya kepada Allah. Semakin dia bergantung kepada Allah. Semakin dia mendapatkan kekuatan jiwanya. Karena apa? Bersandar kepada yang maha kuat. Makanya dalam ayat disebutkan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, maka dialah yang berkecukupan. Ya, jadi tingkat tawakal orang berbeda-beda. Sesuai dengan tingkat pemahamannya, tingkat keyakinannya terhadap konsekuensi dari bahwa Allah itu sebagai Rabb semesta alam ini. Semakin memahami tentang seperti apa, ya, Allah menata semesta alam ini, Allah mengatur semesta alam ini, Allah maha kuasa atas segalanya. Semakin meyakini dan memahami itu, maka semakin kuat dan tinggi tawakal. Dan tawakal itu, tawakal kepada Allah di situ inti daripada kekuatan seseorang. Karena orang bersandar kepada yang maha qawi, yang al-aziz tadi, yang al-qahhar, yang maha perkasa, yang al-qahhar, yang maha menang. Insyaallah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Satu ayat ini kita pegang, luar biasa ini pengaruhnya terhadap tingkat tawakal kita dan ketentraman jiwa kita. Bahwa kita bersandar kepada Rabb yang ini sifatnya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Al-Aziz yang maha perkasa. Makna utuhnya Al-Aziz itu bisa maha mulia. Bisa juga berarti maha perkasa. Ya, Al-Aziz juga maha sempurna dari segala keburukan. Maka Al-Aziz di sini izzatu qahr, yaitu perkasa. Al-qahr. Ada izzatu qadr, mulia. Maksudnya Al-Aziz di sini ada menunjukkan kemuliaan. Yang ketiga adalah Al-Aziz izzatam tinah. Ya. Allah maha suci dari segala kekurangan, segala keburukan. Itulah di antara cakupan mana Al-Aziz. Keperkasaan Allah, kedudukan Allah yang maha mulia, dan juga maha sucinya Allah dari segala kekurangan dan dari segala keburukan. Kemudian qul huwa naba'un 'azim. Katakan Muhammad, huwa naba'un 'azim. Ia adalah berita besar.
Nabaun itu khobar. Kalau suatu berita itu penting disebutnya naba. Maka hari kiamat disebut juga an-naba. Ya. Amma yatasa'alun, tentang apa mereka bertanya-tanya? Ainin naba'il azim, tentang berita besar, maksudnya hari kiamat. Ya, Quran juga berita besar. Naba'un azim. Kul huwa, katakan huwa Quran itu naba'un azim, berita agung, berita yang besar. Ini sifat Al-Quran azim. Maka orang yang akrab, yang dekat dengan Quran, yang mengamalkan, memperjuangkan nilai-nilai yang disebutkan dalam Quran, dia pun menjadi azim, menjadi agung dan mulia pula bersamanya. Sebagaimana Quran itu mulia, orang yang bersama dengan Quran, ia dibawa kemuliaannya bersama dengan Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Quran itu adalah berita yang agung, yang besar. Antum yang kalian anhu darinya mu'riduna, berpaling. Masih berbicara kepada orang-orang yang belum beriman tadi. Kalian berpaling daripadanya. Padahal ia adalah naba'un azim, berita besar. Ya. Dan waktu itu orang-orang kafir Mekah membuat berbagai macam tuduhan tentang Quran. Ada yang mengatakan Quran itu buatan Muhammad sendiri. Karena diajari oleh orang-orang yang punya pengalaman tentang kitab-kitab terdahulu. Kemudian ada yang mengatakan Muhammad itu tukang sihir. Ya, sehingga itu bagian daripada komat kamitnya Muhammad. Padahal orang tahu, orang tukang sihir itu komat kamitnya beda. Ada yang mengatakan Muhammad itu gila. Ya, ngomong beda dengannya orang-orang pada umumnya. Padahal mereka tahu orang gila itu sifat-sifatnya enggak seperti itu. Ya. Orangnya jujur, orangnya cerdas, orangnya perilakunya mulia, baik, lah kok disebut gila. Kalau gila itu kehilangan akal, perilakunya enggak terkontrol. Dan mereka sendiri juga sebenarnya tidak yakin dengan yang mereka katakan tentang Nabi Muhammad. Tapi yang terpenting adalah bagaimana supaya orang lari dari Nabi Muhammad. Maka dibuat tuduhan. Dan itu sampai sekarang juga. Menuduh orang-orang yang beriman, menuduh orang-orang yang berbuat baik, nah, itu tidak harus pakai bukti. Pokoknya lemparkan aja tuduhan. Lemparkan saja cemoohan tanpa bukti sekalipun. Yang terpenting orang terbawa kemudian lari dari kebenaran. Ya kan? Adapun kemudian belakangan terbongkar nggak seperti yang dituduhkan itu, orang sudah nggak ngikutin lagi beritanya. Ya. Tentang Al-Quran, itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka nalia min ilmin, maka tidak ada li bagiku min ilmin ilmu bil mala'il a'la, tentang kalangan yang tinggi yaitu para malaikat. Id yahtasimun, ketika mereka berselisih. Ya. Ya, perselisihan malaikat itu bukan pertengkaran, bukan. Ya, seperti apa namanya? Ketika ada seorang yang bertobat, kemudian ia berpindah dari satu kampung ke kampung yang lain, di tengah jalan, kemudian meninggal dunia. Ada malaikat rahmat dan malaikat azab di situ berselisih. Kami yang nyabut, enggak, kami yang nyabut. Ah, itu perselisihan. Ya. Jadi saya tidak punya ilmu tentang kalangan para malaikat. Artinya, saya tidak tahu masalah gaib. Jadi Nabi Muhammad mengatakan tentang Quran ini, saya tidak tahu masalah gaib. Tentang yang dikatakan para malaikat, saya tidak tahu. Kecuali malaikat yang telah ditugasi oleh Allah mewahyukan kepada saya, apa yang diwahyukan itulah yang aku tahu. Sedangkan masalah gaib lainnya yang Allah tidak beritahukan, kami tidak tahu. Nah, ini arah dari ayat ini. Maka naliyamin ilmin bil mala'il a'la ijatasmu. Saya tidak punya ilmu, informasi tentang alam gaib. Ya.
Nah, Quran ini semata-mata pemberian Allah turunkan oleh Allah melalui malaikatnya. Kalau malaikatnya itu tidak menurunkan sesuai dengan perintah Allah, saya nggak tahu. Jadi itu menegaskan bahwa Quran itu wahyu dari Allah. Kemudian iyyuha ilayya, tidaklah diwahyukan kepadaku illa melainkan annama ana nadhirum mubin, bahwa sesungguhnya saya adalah pemberi peringatan mubinun yang nyata. Mubinun bisa berarti wadihun nyata, bisa berarti muzhirun yang membuat sesuatu jelas. Dari kata abana yubinu, bermakna azhara yudhiru. Jadi wazannya af'ala yuf'ilu, menjadikan bayan, menjadikan sesuatu menjadi jelas. Jadi Nabi Muhammad itu nadhir, memberi peringatan, mubinun, yang menyampaikan dengan jelas. Ya, jelas. Ajaran Nabi Muhammad itu jelas. Karena beliau nadhiru mubin. Jadi aku tidak mengetahui masalah gaib. Yang aku ajarkan kepada kalian, yang aku sampaikan kepada kalian itu adalah tak lain merupakan wahyu yang diberikan kepadaku. Yang isi wahyu itu adalah saya sebagai pemberi peringatan yang menjelaskan dengan gamblang. Dan itu tugas saya. Dan itu yang saya lakukan terhadap kalian. Mengajak kalian beriman kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, kekufuran. Kemudian idz qala rabbuka lil malaikati, ini selanjutnya berbicara tentang akan diciptakannya manusia, termasuk bahannya dari apa. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, firman-Nya ini, inni khaliqum basyaram min tin, sesungguhnya aku akan menciptakan malaikat, basyaran manusia, min tinin, dari apa? Tin. Bahasa Jawanya itu apa? Indut. Tanah yang sudah dicampur dengan air, kemudian tanah itu halus, Nah, itu disebut tin. Ayat lain mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia dari turab, tanah. Berarti belum dikasih air, turab. Kalau sudah dikasih air, jadinya tin. Ya, tanah liat. Tanah liat. Dan yang dibuat bata, dibuat genteng, itu contoh tin. Ya. Dan unsur-unsurnya itu biasanya sangat lembut, sangat kecil. Tin. Ya. Kemudian di ayat lain disebutkan bahwa manusia dari hama. Hama'in masnun. Hama itu adalah tin, tanah liat, tanah yang sudah bercampur air. Kemudian didiamkan beberapa waktu, nanti sampai berubah. Termasuk aromanya juga berubah. Itu namanya hama. Kemudian disebutkan pula dalam ayat yang lain salsal. Manusia itu dari salsal, jadi tanah yang sudah kering. Apakah bertentangan antara satu dengan yang enggak? Itu menunjukkan proses. Bahwa proses penciptaan manusia tadi dari tanah. Tanah kemudian dicampur air menjadi tin, tanah liat. Tanah itu kemudian dibiarkan beberapa waktu menjadi hama. Tapi kemudian ada perubahan termasuk aromanya. Setelah itu dikeringkan menjadi salsal. Pembikar apa namanya? Tanah ya kayak genteng gitu itu, ya, bata. Nah, itu yang sudah kering itu salsal. Itu proses. Nah, karena manusia dari tanah, dan tanah itu jenisnya beragam, sifat manusia juga macam-macam. Ada yang halus, ada yang kasar.
Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang agak kemerah-merahan, ada yang sawo matang. Nah, ini karena manusia dari tanah, yang macam-macamnya juga beda. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Ini tadabbur kita secara umum, secara singkat tentang ayat-ayat yang kita baca. Semoga dengan begitu kita termasuk orang-orang yang mentadabburi Al-Quran. Ya, berusaha untuk memahami pesan-pesan apa yang diberikan oleh Al-Quran, tidak termasuk orang yang meninggalkan tadabbur Al-Quran. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Oke, Pak Junjun. Bagio, monggo Pak. Ngaji Junjun. dulu Pak. Kesempatan. Pak Bagio. Oke. 6172 ya. Itu satu. 62. 62 itu satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ma lana la naro rijalan. Naro, nun. La Wa naro. qalu ma lana la naro rijalan kunna na'udduhum minal ashrar attakhadnahum sihriyan am zaqat anhumul abasar inna dzalikal haqqun takhafu summa inna dzalikal haqqun takhasumu ahlin nar Kul innama ana mudhir wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar Qul huwa naba'un azim Qul huwa naba'un azim Antum anhu mu'ridun Ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la idh yahtasimun In ayyuha ilayya illa annama ana nadhirum mubin Illa an Ayyuha ilayya illa annama ana nadhirum mubin Idh qala rabbukal lil malaikati Monggo jangan diputus, disambung. Idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyarum min tin Sadaqallahul adzim. Ya, matur nuwun. Yang lain Ibu Sri izin kita doakan tetap sehat, tambah sehat. Begitu juga Pak Bambang Setiono nggih, yang masih greges, masih apa kita doakan sehat. Pak Pri juga biasa cepat sehat. Kemudian Pak Pamujo diberikan kesempatan Bapak untuk bertanya. Belum, Mbak. Pak Dereng, Iya, tereng. Pak Pamujo, Pak Hartono Broto, monggo Bapak. Tidak juga loh. Dereng, Belum, Pak. Pak Widodo,
Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada konteks yang agak beda ya. Jadi kita nggak boleh ini apa berseudon terhadap sesama katanya. Tapi di sisi lain kita harus waspada gitu. Karena ujung-ujungnya kalau kita salah, misalkan kita ngikutin katakanlah pemimpin kita gitu, terus kita nggak waspada gitu, ujung-ujungnya seperti ini. Jadi nanti, lo ini Bapak yang ngajak saya dulu, jadi akhirnya saling berbantahan gitu, Pak. Itu bagaimana kita bisa menerapkan itu supaya nggak ada istilahnya berprasangka buruk terus terhadap orang. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, jadi memang bagaimana juga mengurangi agar kita yang udah tahu itu sebetulnya ada yang udah tahu. Tapi agar itu tidak tambah keburukannya kalau dibiarkan gitu. Nah, ini masih monggo Ustaz, mungkin bisa ini kan. Kalau ada orang kita tahu dia, mata kita melihat, ngambil barang kita. Ya. Kita lihat dari dalam rumah tuh. Lihat barang kita diambil terus bawa masuk ke rumahnya. Ya. Kemudian dan itu sangat jelas, rekaman CCTV juga ada. Apakah kalau kita dalam hati kita mengatakan dia telah ngambil barang saya, itu suudon? Enggak suudon. Itu ilmu mengetahui bahwa seseorang telah melakukan perbuatan pencurian itu. Gitu. Jadi ini tentang pengertian suudon itu kita klarifikasi dulu. Ini dalam konteks apa namanya? Apalagi orang umpamanya orang mengatakan dirinya sendiri ngaku. Itu saya yang gebukin dia kemarin itu. Itu saya yang manu dan seterusnya. Ngaku sendiri. Kemudian dalam hati kita mengatakan bahwa dia itu orangnya telah melakukan kejahatan bla bla bla. Apakah itu suudon? Bukan. Itu bukan suudon. Tapi kita tahu bahwa si fulan itu telah melakukan kejahatan-kejahatan itu sesuai dengan pengakuannya. Gitu. Dan orang tahu nggak salah. Orang tahu. Kemudian yang kaitannya dengan mengikuti orang yang nanti dikhawatirkan menyesatkan. Seringkali kan yang dibacakan kepada kita, dan ayatnya benar, tidak salah, adalah surat Ali Imran ayat 59. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah. Taatilah Rasul. Dan ulil amri di antara kalian. Orang yang memegang urusan di antara kalian. Siapa itu ulil amri? Ulil amri itu kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir umpamanya sebagai contoh. Ulil amri itu adalah al-ulama wal umara. Jadi ulil amri itu adalah al-ulama wal umara. Itu ulil amri. Kita diperintahkan untuk taat kepada mereka. Kalau taat kepada Allah itu asal. Maksudnya itu adalah dasar. Taat kepada Rasul juga dasar. Sedangkan taat kepada ulil amri ini bukan dasar. Tapi dalam rangka ketaatan kepada Allah, dalam rangka ketaatan Rasul. Jadi bukan mandiri. Ini yang pertama.
Jadi kita taat itu kepada apapun dan siapapun itu dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau jelas-jelas tak sesuai dengan nilai-nilai dari Allah dan Rasulnya, apalagi diajak berbuat maksiat, maka innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam kebaikan saja. Yang pertama. Yang kedua, seringkali orang lupa untuk membaca ayat sebelumnya. Ayat 58. Inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguh Allah perintahkan kamu untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Kalau kalian memimpin atau menentukan urusan, menentukan hukum di antara manusia, maka hendaklah kalian memutuskan hukum itu dengan adil. Jadi ini ada kaitannya dengan ayat ketaatan tadi. Bahwa kita diperintahkan taat kepada ulil amri. Jangan lupa ulil amri diperintahkan untuk menunaikan amanah. Ini seringkali kamu harus taat. Tapi lupa bahwa ulil amri harus menunaikan amanah. Antahkumu bil adl, harus menentukan hukum dengan adil, memimpin dengan adil. Gitu. Jadi yang lebih banyak orang itu menyuruh taat kepada ulil amri, bahkan seringkali tanpa reserve, apapun harus ditaati, dan tak banyak yang berbicara bahwa ulil amri maupun rakyat itu diperintahkan untuk menunaikan amanah dan memutuskan perkara dengan adil. Jadi itu yang jadi usul. Wallah. Itu Pak Widodo. Barakallahu fikum. Itu surat apa Pak tadi Pak? Tadi surat Ali Imran ayat 58 dan 59. Oh iya, masih. Iya. Alhamdulillah. Ini Pak Bambang, wonten Pak? Menyambung yang ditanyakan Pak Widodo tadi, Ustaz. Terus kita sebagai orang yang baik itu harusnya bagaimana untuk sikapnya terhadap pemimpin yang kita tahu bahwa itu sebetulnya tidak benar gitu, Ustaz. Padahal sebagai tadi disampaikan di ayat 58 dan 59, 58 kita perlu taat, 59 si pemimpin harus tahu dan taat. Padahal itu yang enggak dilakukan, kita kemudian harus sikapnya bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Oke, alhamdulillah Ustadz. Tambahan Ustadz, kalau sekarang kan yang namanya ulama dan umaro, ulama itu tidak artinya ulama orang yang tahu, orang yang berilmu, orang yang tahu tidak mesti artinya tidak harus dulu dia tahu tentang yang masalah agama. Contoh, banyak ahli-ahli yang profesor, yang kemudian termasuk ahli ekonomi, ahli di bidangnya tentunya. Nah ini para ulama itu dia sudah mengungkapkan kebenaran-kebenaran. Nah mungkin ini cuma ditambah seperti itu. Bagaimana terus akhirnya sikap kita, tambahannya seperti itu. Monggo Ustaz. Ya. Jadi kembali kepada sabda Nabi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada sang Khalik. Hadis yang lain senada dengan itu, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak lain ketaatan itu adalah dalam hal ma'ruf, dalam hal baik. Jadi
kalau perintah itu isinya adalah perintah berbuat baik, kita taati. Tapi kalau isi perintah itu adalah kita berbuat yang tidak ma'ruf, di situ tidak ada kewajiban untuk mentaati. Maka tidak boleh kita mentaatinya untuk melakukan perbuatan dosa. Rasul juga, ya, bahkan pemimpin yang dasarnya, yang ketentuannya adalah berdasarkan syariat Allah. Jadi undang-undangnya, aturannya, masa kekhalifahan kan aturannya syariat Allah. Tapi apakah otomatis pemimpin yang sebenarnya diatur dengan syariat Allah itu otomatis berbuat adil? Enggak juga, belum tentu. Karena manusia ya berpotensi untuk berbuat adil atau berbuat zalim. Ya, makanya Rasul sampai pernah mengatakan bahwa kalian akan menjumpai al-atharah, para pemimpin yang atharah itu egois. Maksudnya begini, haknya minta dipenuhi, bahkan yang sebenarnya itu hak orang lain, dia ingin lebih memonopoli hak. Ya. Ya. Tidak memberikan hak pada orang lain. Terus apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Ya. Tu'adduna, kalian tunaikan yang menjadi kewajiban kalian. Jadi kalian tunaikan menjadi kewajiban kalian. Ketaatan dalam hal baik tetap kalian tunaikan. Wa tas'alunallaha alladzi lakum. Dan kalian minta kepada Allah yang menjadi hak kalian. Karena hak kalian belum bisa kalian dapatkan dari pemimpin yang seperti itu tadi sifatnya. Ya, karena apa? Karena bagaimanapun kebersamaan ada seorang yang memimpin, kemudian kita taati pemimpin itu dalam hal kebaikan, itu lebih baik daripada tidak ada pemimpin atau kemudian terjadi fitnah, yang fitnah itu nanti atau kekacauan, pertentangan, tumpah darah segala macam, yang nanti keburukannya lebih besar daripada ketika dalam kondisi yang pertama tadi, yang di situ juga banyak keburukan. Maka di sini ada yang namanya menimbang antara berbagai macam keburukan-keburukan yang timbul ya, dari setiap perbuatan yang dilakukan seseorang. Jadi kuncinya kalau diajak berbuat maksiat tidak ada ketaatan. Tapi kalau itu perintahnya adalah kebaikan, bismillah, lakukan ketaatan. Walaupun dia belum memberikan kita secara sepenuhnya, ya. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak menunaikan kewajiban kita melakukan ketaatan sepanjang itu dalam kebijakan yang membawa ma'ruf dan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, Sebagai tambahan contoh, Ustaz. Okay. Tambahan, bagaimana kondisinya kalau ketidakpercayaan ini sudah digaungkan, kemudian lagi malah ada mahkamah, karena mahkamah rakyat, ketidakadilan, dan sudah juga diungkapkan, tetapi diblok dan lain-lain sebagainya sehingga tidak terviralkan. Itu seperti apa sebetulnya posisi? Kalau rakyat itu tergantung para pemimpin tentunya kan gitu. Pemimpin ini bisa pemimpin ulil amri, kemudian pemimpin juga agama seperti di Iran, kemudian juga pemimpin-pemimpin ahli yang ulama-ulama tadi. Nah, seperti apa kondisi ini? Ketaatan kita, karena tentu saja kalau konkretnya akan semakin kerusakan tuh terjadi, dan ini nggak bisa dibendung. Kita udah tahu, tetapi dari satu sisi kelemahan kita harus akui, tidak ada pemimpin yang seperti Khomeini mungkin seperti itu untuk memberikan bahasa ininya, menyetop minimal dari apa-apa yang mereka lakukan gitu. Terima kasih Ustaz, monggo. Sahabat Nabi itu ada yang tipikalnya kalau melihat sesuatu yang menurut dia itu tidak pas gitu ya, itu langsung disampaikan kritik keras ya, bahkan
Ada pengikut-pengikutnya. Sahabat itu namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya, Abu Dzar Al-Ghifari ini kan dari kabilah Ghifar. Kabilah Ghifar itu kabilah yang pada masa jahiliyah itu kabilah perampok. Jadi kalau ada kabilah-kabilah dagang yang lewat malam hari, kabilahnya udah dirampok sama kabilah Ghifar ini. Tapi melalui Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam, kabilahnya diislamkan oleh Abu Dzar. Dan dia ketika melihat sesuatu yang tidak tidak dia pandang ini nggak pas, maka beliau sampaikan. Apa pesan Rasul? Pesan Rasul kepadanya adalah bahwa Rasul mengizinkan dia berbicara, menyampaikan kritik itu, akan tetapi Rasul tidak mengizinkannya. Rasul menyuruhnya untuk bersabar, menahan diri, jangan pakai pedang. Jadi Rasul mengizinkan dengan lisannya, tapi tidak mengizinkan menggunakan pedangnya. Hatta talqauni alal haud, kata Rasul. Sampai nanti kamu berjumpa dengan saya di haud, di telaga di akhirat. Maka ini dijaga betul oleh siapa? Oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Maka pada masa Utsman bin Affan, ketika sejumlah gubernur ini segala macam, menurut pandangan Abu Dzar ini ada yang sudah mungkin dari sisi kehidupannya, kelonggarannya sedemikian rupa, dia sementara melihat ada orang-orang yang tidak berkecukupan, ya. Maka Abu Dzar berbicara, akan tapi dia tidak mengangkat senjata sesuai pesan Rasul. Dan ketika berbicara, ada orang-orang yang kemudian senang mendengarnya. Sampai Abu Dzar pernah mengatakan, ya, bagaimana orang tidak mendapati apa yang dia makan dalam hari itu. Bagaimana ia tidak menghunus pedangnya. Sampai ngomong begitu. Tapi hanya lisan. Dia tidak benar-benar kemudian menghunus pedang. Tidak. Jadi, sebab ketika nanti setiap orang yang melihat kemungkaran, kemudian menggunakan kekerasan, menggunakan kekuatan, yang nanti dikhawatirkan menimbulkan yang lebih besar lagi, fitnahnya itu menimbang di antara dua kerugian yang mungkin terjadi. Kemudian antara ulama dan umara itu kondisi idealnya saling menopang dalam kebaikan, ya, di dalam menunaikan amanah, dalam menegakkan keadilan. Ya, idealnya seperti itu, ya seperti itu. Maka pesan Syekh Yusuf Qaradawi bahwa para pemegang kekuasaan itu harus dibimbing, ya, didampingi oleh para ulama. Dan itu yang beliau lakukan di Qatar. Dan beliau telah tunaikan amanahnya sedemikian rupa. Wallahu a'lam. Subhanallah, ya. Jadi artinya kesabaran ini lebih dituntut agar tidak terjadi fitnah yang lebih besar. Itu yang menurut saya. Pendapatannya lain monggo mawon. Tapi kemudian lagi sampai tadi ketemu di Telaga Kautsar, asal terlebih kalau misalkan masih bisa melaksanakan ketaatan yang lain kepada Allah, belum terganggu, hanya terganggu hal-hal ketidakadilan yang memang sebetulnya berdampak, tapi masih jauh daripada terenggutnya keimanan kita. Itu berarti kesabaran perlu tetap dilakukan oleh kita. Dan ini sesuatu yang baik. Kemudian paling tidak sama-sama kita berdoa agar Allah turunkan pertolongan supaya kondisi ini berubah. Kita udah misalkan dalam kondisi sudah sakit, supaya kita tidak dibilang juga zon yang buruk itu, kemudian juga tidak gibah dan lain-lain sebagainya. Karena penyakit-penyakit akibat ini termasuk tadi bisa jadi peluang seseorang tuh jadi gibah kerjaannya, kan seperti itu. Dan perbaikilah dalam kondisi fitnah ini. Saya ingat ada hadis Nabi, cuma redaksinya tidak ini, bahwa dalam kondisi fitnah itu berkenyamuk, kembalilah ke tempat sujud kita, ke masjid dan lain-lain sebagainya.
dan memohon pertolongan Allah. Wallahu a'lam. Jadi Ustadz, makasih. Mungkin masih ada tambahan ataupun dari Ustadz atau dari yang lainnya. Cukup, Dari barakallahu fikum. dari Pak, nggak ada nggih. Pak Amin juga masih on tadi ya. Iya. Penulis pundi Pak Amin. Ini yang saya anu kan kadang-kadang ulama itu juga kadang-kadang contohnya kan majelis ulama itulah. Fatwanya juga kadang-kadang tidak didengar oleh pemerintah, khususnya Menteri Agama itulah. Contohnya itulah mengenai pembukaan pidato salam itu kan berbagai salam agama. Kalau majelis ulama kan kalau nggak salah mengharamkan ya, orang Islam ya pakai Islam itu loh, karena ada hubungannya dengan tauhid itu kan mestinya. Tapi Menteri Agama kan tetap biasa aja tuh. Berarti kan Umaro itu tidak memperhatikan ulama itu. Dan saya juga lihat di videonya itu dari PBNU juga tidak setuju dengan fatwa majelis ulama, itu membingungkan jadinya. Membingungkan umat itu loh. Kalau kita kan cukup dengan Assalamualaikum, tidak dengan salam-salam agama yang lain itu loh. Itu dari saran-saran majelis ulama juga begitu. Jadi kelihatannya jadi membingungkan itu, yang kita ikuti ulama yang mana itu. Pemerintah sama ulama beda kadang-kadang. Hanya itu saya kira mengenai. Subhanallah. Astagfirullah. Ya, ini perlu dijawab apa Ustadz? Apa memang Informasi kelihatannya itu. informasi? Bukan pertanyaan ya. Jadi oke. Iya. Nanti itu perlu sesi tersendiri aja. Sebenarnya Mungkin nambahin sedikit Ustaz. Jadi Iya, kita iya. perlu bersikap tidak. Jadi hal ini dalam hal ulil amri yang tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam itu, kita perlu bersikap, maksudnya walaupun tidak ada action ya, bersikap di dalam hati, karena nantinya apa tidak dimintai pertanggungan jawab oleh Allah di sananya itu, kita sebagai apa tahu seperti itu kok diam gitu. Iya. Jadi dengan lisan ya. Dengan lisan ya, tapi dengan pedang tidak. Materi mudah-mudahan apa? Fitnah yang lebih besar. Kritik, meluruskan, dan itu juga secara undang-undang dilindungi. Jadi tetap kita sampaikan, tapi yang perlu kita hati-hati adalah dengan menyampaikan kritik atau menyampaikan masukan yang secara delik hukum jangan sampai nanti dipersalahkan. Karena ada orang berkata-kata yang kata-kata itu intinya benar, akan tapi menggunakan ungkapan-ungkapan yang ungkapan itu masuk dalam ujaran kebencian yang ini itu yang kita perlu hindari. Jangan sampai justru malah masuk ke dalam perangkap. Itu yang hati-hati. Tapi sikap harus. Ya, kita harus menyatakan dengan sikap kita. Sebenarnya sedikit saya tambahkan, di Munas NU yang tahun 2023 kemarin itu ada disahkan tentang relasi ulama umaro, relasi yang ideal, jadi hubungan yang ideal antara ulama dan umaro. Sebenarnya keputusannya bagus, tinggal implementasinya. Jadi sikap ulama, 3 sikap ulama yang baik seperti apa terhadap umaro. 3 sikap umaro yang baik seperti apa kepada ulama. Kemudian relasi yang baik, yang ideal antara ulama dan umara itu apa? Ada 5 poin di situ. Jadi 3 sikap ideal ulama terhadap umara, 3 sikap ideal umara terhadap ulama, dan kemudian 5 sikap ideal dalam interaksi di antara mereka berdua. Kalau dijalankan luar biasa itu sebenarnya. Iya. Iya. Jadi yang bocorannya di apa? Bocorannya di share mau Japri ataupun di grup. Ya, nanti kita sampaikan insya Allah. Amin, Ya. amin. Alhamdulillah, Pak Amin. Udah ya. Nanti insya Allah saya ada perlu Pak Amin sebentar setelah ini. Sementara itu dulu, ini udah jam 7:30 lewat. Alhamdulillah. Kemudian kita alhamdulillah
Terima kasih atas semuanya kebaikannya dari Pak Pri. Kita doakan juga agar proses penyembuhannya lebih cepat dan lebih sempurna. Dan kita juga yang sedang tidak sehat-sehat saja, Allah sempurnakan juga kesehatan kita. Terutama Bu Sri juga dengan Pak Bambang ini nampak tidak bisa muncul. Dan Pak Hartono selalu muncul, alhamdulillah. Kita akhiri dengan kifaratul majlis sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.